Haleluya, salam saudaraku. Berjumpa kembali dalam program Jalan Kehidupan. Masih dalam segmen Sapa Jemaat di Rumah, kita akan bersaat teduh bersama-sama agar sepanjang hari yang akan kita lalui hari ini sungguh menjadi hari yang menyenangkan dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu lawatan-Mu melawat kami. Dan biarlah firman yang sebentar kami renungkan boleh menjadi rema yang akan menuntun sepanjang hari ini untuk kami mentaati kehendak-Mu. Berfirmanlah, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan saya ambil dari 2 Korintus 12 ayat ke-10. Saya ulangi, 2 Korintus 12 ayat yang ke-10 berkata, "Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Saudara yang dikasihi Kristus, nama Jenderal Douglas MacArthur tidak bisa dipisahkan dari Perang Dunia Kedua, karena dia adalah motor sekaligus panglima pasukan sekutu yang berhasil memaksa Jepang menyerah kalah kepada sekutu. Tidak banyak orang tahu bahwa Jenderal MacArthur pernah mengucapkan sebuah doa yang sangat unik. Ia berkata begini, "Ya Tuhan, aku mohon supaya anakku jangan dibawa ke jalan yang mudah dan lunak, melainkan dibawa ke jalan yang penuh desakan, kesulitan dan tantangan. Didiklah anakku supaya ulet berdiri di atas badai. Bentuklah anakku menjadi manusia yang hatinya jernih, yang cita-citanya luhur. Anak yang sanggup memimpin dirinya sendiri sebelum sanggup memimpin orang lain. Dengan demikian aku, ayahnya, akan memberanikan diri untuk berbisik, hidupku ini tidaklah sia-sia. Amin." Begitulah kata MacArthur dalam sebuah doanya. Saudaraku, doa tersebut seringkali berlawanan dengan doa kebanyakan orang. Banyak orang berdoa agar Tuhan memberkati, melindungi, mengaruniakan kelancaran, dan sebisa mungkin jangan sampai ada masalah dalam hidup kita. Lalu mengapa MacArthur berdoa agar anaknya berada di jalan yang penuh dengan desakan, kesulitan, tantangan, dan badai? Karena dia tahu, saudara-saudara, bahwa hanya dengan cara itulah anaknya akan menjadi ulet, memiliki semangat juang yang hebat, dan suatu kali akan menjadi seorang pemimpin yang sejati. Ingatlah bahwa semua pemimpin sejati tidak pernah muncul secara instan, melainkan diproses, dibentuk lewat berbagai-bagai penderitaan dan badai kehidupan. Jika pelayanan saudara mengalami kesulitan, tantangan, goncangan, dan desakan, atau hidup saudara mengalami situasi yang sulit, bisnis yang berat, keluarga yang mungkin sedang berantakan, dan lain sebagainya, lihatlah dari sudut pandang yang positif bahwa ini adalah kesempatan bagi kita untuk belajar menapaki anak tangga menuju level yang lebih tinggi lagi. Mari lihat masalah bukan dari sudut pandang negatif yang bisa menghancurkan hidup kita, melainkan dari sisi positif bahwa lewat situasi dan masalah yang ada, kita justru menjadi orang-orang hebat dan orang-orang yang kuat. Ingatlah bahwa tidak ada orang hebat yang lahir dari sebuah kenyamanan. Semua orang hebat lahir dari sebuah proses yang sangat keras dan bahkan terjal, jauh dari kenyamanan. Oleh sebab itu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, izinkan setiap tantangan dan kesulitan sebagai bentuk dan cara untuk memproses hidup saudara. Masalah, desakan, situasi sulit bisa saja justru dapat menggali potensi positif kita secara maksimal. Jadi tidak perlu risau ketika kita menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, karena bisa jadi saudara justru menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, yang cakap melewati berbagai kesulitan. Oleh sebab itu, saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita tidak minta agar hidup kita aman-aman saja, dilalukan dari berbagai penderitaan dan pergumulan. Mari justru kita minta agar Allah memberikan kita kekuatan, agar saat situasi-situasi sulit itu datang, kita cakap dan tangguh menghadapinya dan menjadi pemenang di dalam Tuhan. Haleluya. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kita, karena justru di dalam kelemahanlah kita melihat kekuatan Allah itu nyata dalam hidup kita. Mengapa demikian, saudara? Karena justru dalam kelemahanlah maka kekuatan Allah itu nyata dalam hidup kita.
Kalau kita tidak pernah merasa lemah, tidak pernah merasa tidak berdaya, terkapar, tidak sanggup ngapa-ngapain, kita nggak pernah tahu artinya bagaimana ditolong oleh Tuhan. Bagaimana tangan Tuhan yang kuat itu melepaskan kita dari semua pergumulan-pergumulan tersebut. Oleh sebab itu, jadilah kuat di tengah-tengah kelemahan-kelemahan yang engkau hadapi. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah firman-Mu menguatkan, meneguhkan, dan menjadikan kami orang-orang yang memiliki spirit seorang pemenang, yang tidak mudah menyerah oleh keadaan, dan yang selalu optimis dengan hidup ini, karena kami tahu Engkau bersama-sama dengan kami. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Dalam nama Yesus. Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan.
kekal.